Manusia ini adalah kenyataan Tuhan. Bagaimanakah caranya untuk meyakini bahwa Allah itu lebih nyata daripada diri kita? Ya berimanlah kepada yang gaib. Yakni yang artinya orang-orang beriman adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama ini berhubung manusianya nyembah simbol, dikira yang gaib Allah. Yang disembah masih manusianya. Yang diunggul-unggulkan masih manusianya. Yang terwujud, yang hidup di dalam hati manusianya masih manusianya. Dikira yang gaib itu yang harus dipercayai. Ya Allah yang gaib. Yang mana mungkin kita bisa percaya kepada yang gaib. Wong ndak ada. Bagaimana mungkin kita yakin kepada yang ndak ada? Gombal. Nokoh-nokoh saja. Bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada yang ndak ada, sementara yang kita imani ndak ada, gaib. Berarti iman kita selama ini iman yang palsu kepada kewujudan Tuhan yang palsu, manusianya yang jadi Tuhan atas segala aktivitasnya. Jadi Allah tidak berlaku bagi manusianya. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan, Allah gaib saja. Biar aku semua yang melakukannya. Nafas, aku yang bisa bernafas. Melihat, aku yang bisa melihat. Mendengar, aku yang bisa mendengar. Allahnya pengangguran. Allahnya tidak ada, berarti kita selama ini hanya nyembah simbol-simbol manusia kita sendiri. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan hanyalah simbol-simbol saja. Hoax, fiktif. Tidak nyata. Karena manusianya berasa yang paling nyata daripada kenyataan Tuhan. Jadi bagaimana sih caranya agar Allah nampak betul-betul nyata bagi manusia di hatinya? Tinggal manusianya rela tidak. Tinggal manusianya ridho tidak. Bila manusianya dikatakan gaib. Sebenarnya yang gaib itu manusianya, bukan Allah. Tapi dasar manusia kita masih jadi Tuhan terus. Tidak percaya bila Allah yang wujud. Selama ini kita hanya meyakini, menyembah angan-angan, halusinasi diri manusia kita sendiri yang kita pertuhankan, yang kita berhalakan di dalam hati kita. Karena kita selama ini hanyalah lambang Tuhan, maka yang harus disembah, diabdi, ya yang menciptakan lambang ini. Ya kembalikanlah kemanusiaanmu di hatimu. Agar apa? Agar dirimu kembali kepada kemakhlukanmu. Makhluk itu apa sih? Makhluk itu bukan pencipta. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Jangankan sholat. Bernapas saja tidak bisa. Berarti nafas ini siapa? Allah. Hidup ini siapa? Allah. Bila tak ada hidup, tak ada napas. Jadi dengan hidup itulah muncul napas. Dengan hidup itulah muncul badan, muncul organ-organ tubuh yang semuanya dijaga, dipelihara, dicukupi oleh yang menciptakan, bukan kita yang mencukupi. Sejak dari tanah dulu sampai sekarang hingga kembali kepada tanah, hanya Allah yang memelihara kita. Hanya Allah yang menjaga kita. Hanya Allah yang melindungi kita dari mara bahaya. Dan hanya Allah yang mencukupi kita dengan rezeki-rezeki dari Allah. Setiap saat, setiap detik kita hidup inilah rezeki yang agung.
Tapi berhubung kita nyembah simbol, maka seolah-olah rezeki yang sedikit itu yang kita besar-besarkan. Padahal rezeki yang ada di dalam diri kita sudah sangat amat besarnya. Kalau dihitung dengan uang triliunan, diri kita ini sudah kaya. Tapi berhubung kita masih menyembah simbol-simbol manusia kita, maka kita terkena kemiskinan. Karena memang manusia itu miskin. Bila manusianya yang ada, ya miskin terus. Meskipun kelihatannya banyak harta, tapi hatinya miskin terus, kurang saja. Banyak uang, kepingin beli ini, kepingin beli itu, biar beda dengan orang lain, kurang terus. Itulah tanda kemiskinan hati. Jadi kaya dan miskinnya hati bukan terletak di lambang-lambang dohiria itu. Tanda kemiskinan dan kekayaan hati yang nyata ada di dalam dada kita. Rela tidak, ridho tidak, kita ini dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dicukupi Tuhan. Bila kita rela dan ridho bahwa kita selalu dijaga, dipelihara, dicukupi oleh Sang Pencipta, yaitulah kekayaan yang agung, kekayaan yang abadi. Maka hati kita selalu damai, selalu tenang, selalu senang, selalu bahagia. Kenapa? Karena Allah telah memerankannya. Manusianya hanya tinggal menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Sehingga manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di luar dirinya. Sungguh indah. Maka dari itu, lepaskan simbol-simbol kemanusiaanmu. Lepaskan salib-salib yang ada di dalam hatimu. Lepaskan belenggu-belenggu jiwamu. Maka bila sudah kau lepaskan semua, maka terbanglah hidup ini kepada hidup itu sendiri. Maknanya kita akan menyadari bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Dengan hidup inilah maka tersaksilah alam semesta ini. Dengan hidup inilah maka tersaksilah diri kita. Dengan hidup inilah maka kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Tanpa hidup maka manusia takkan pernah bisa melihat ayat-ayatnya Allah. Maka dari itu manusia diciptakan itu supaya Allahnya dikenal. Tanpa manusia ya tidak mungkin dikenal. Maknanya bagaimana? Yang kenal itu manusianya mengenali dirinya bahwa dirinya itu ciptaan Tuhan. Bila manusia hanya ciptaan Tuhan, ya otomatis segala perbuatannya, segala aktivitasnya itu sudah kembali pulang kepada Tuhannya alias lillahi ta'ala. Itulah agamanya semua manusia. Baik yang Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu. Bila hatinya seperti ini, ya itulah Islam indallah. Islam di sisi Tuhannya. Apa sih Islam itu? Menyerah, berserah diri bahwa aku ada yang berkuasa. Bahwa aku ada yang menguasaiku. Dudukku ada yang menguasaiku, berdiriku ada yang menguasaiku. Ketika aku naik motor ada yang menguasaiku sehingga bisa naik motor. Inilah manusia yang kembali kepada Tuhannya. Islam di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang sebentar ini bisa membawa kita menuju kesadaran bahwa sebenarnya aku ini hanyalah tanda, simbol, kiasan, sanepan Tuhan itu sendiri. Bila kita sudah menyadari bahwa kita ini hanyalah tanda, hanyalah ayat,
ayat-ayatnya Allah, maka Allah akan nyata sekali. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya bahwa dirinya ini hanyalah ayat-ayatnya Allah, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah itu yang menguasai segala ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri dulu. Marilah kita kemakan selawat dalimin daf'ul bala. Setelah itu kita adakan tanya jawab. Bagi para sahabat-sahabat yang baru hadir, yang baru mengikuti live ini, bisa diulang kaji di YouTube Uripe Allah. Ketik di YouTube Uripe spasi Allah. Kenapa kok saya namakan Uripe Allah? Karena hidup ini yang memang Allah, bukan hidup manusianya. Kenapa? Karena manusia tak punya sifat hidup. Bila manusia punya sifat hidup, yang manusia sejak zaman dahulu Nabi Adam sampai sekarang hidup terus. Bila manusia punya sifat hidup. Bila manusia tak punya sifat hidup, ya segala sifat yang tidak punya. Semuanya ya sifatnya Allah, hidup saja tidak punya. Nah, bila manusianya sudah menyadari itu, maka bebaslah manusia dari kesalahan dan dosa. Itulah tanda manusia sudah bertemu dengan hari pertanggungjawaban. Sudah diserahkan tanggung jawabnya, amanahnya kepada Tuhannya, bahwa hidup dan badan ini hanyalah dohir batinnya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi para sahabat yang ikut menyimak di Qomal ini, saya haturkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya. Ada ungkapan dari Kang Teguh Susilo, artinya kita melihat sesuatu jangan dilihat sebagai makhluk, tapi siapa di balik makhluk itu. Benar sekali. Tergantung masing-masing manusianya. Bila manusianya sudah menyaksikan Tuhannya, maka sudah tak ada makhluk lagi. Tapi bila manusianya masih menyaksikan yang ada hanya makhluk diri kemanusiaannya, maka yang disaksikan hanyalah makhluk-makhluk saja yang akan membakar hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah kita undur diri dulu dari live ini. Nanti insyaallah 1 jam lagi kita sambung lagi untuk tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.